Nah, ini ada tiga bahasan besar kita Bapak Ibu. Yang pertama tentang konsep berpikir kreatif, yang kedua tentang konsep inovasi, yang ketiga teknik berpikir kreatif. Nah ini ada tekniknya ya. Di sini ada 4 yang ingin kita sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Sebetulnya banyak sekali teknik berpikir kreatif, tapi sementara kita pengen yang 4 ini, yang ada di modul dan ini memang banyak digunakan oleh berbagai organisasi gitu ya. Sambil menikmati kopi yang kelihatannya nikmat sekali di sini ya. Kemudian kita sekarang lihat dulu gambaran besarnya Bapak Ibu bagaimana berpikir kreatif dan inovasi ini sesungguhnya memberikan dampak yang sangat besar buat pemerintah daerah kita masing-masing. Mohon izin dalam kesempatan ini saya menggunakan Provinsi Banten sebagai contoh gitu ya. Jadi di gambar paling kiri ini ada gambar yang mewakili ikon pemerintah gitu ya. Pemerintah itu punya visi maju, ini saya ambil contoh Banten saja ya, supaya mudah. Visinya maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan berakhlakul karimah. Anggaplah ini juga visi dari pemerintah daerah di mana Bapak Ibu berasal, maka kemudian dari visi ini akan diterjemahkan dalam misi-misinya, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance sebagai misi yang pertama, kemudian membangun infrastruktur dan memeratakan ya yang berkualitas, kemudian membangun pendidikan dan pemerataan pendidikan yang berkualitas, kemudian membangun dan memeratakan ya pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan yang terakhir pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Nah, saya rasa walaupun ini diambil dari Provinsi Banten, saya rasa kurang lebih sama lah ya dengan kabupaten kota lainnya. Bapak Ibu kan dari Kota Tangsel, Kota Tangerang, kota mana lagi Pak? Kabupaten Tangerang dan Kota Serang ya? Oke, jadi kurang lebih sama lah, mungkin beda-beda dikit aja gitu ya. Nah sekarang untuk mewujudkan misi ini, ternyata kita menghadapi kondisi lingkungan yang terus berubah, yang membuat Bapak Ibu kita semua aparatur ini harus memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Maka salah satu yang membuat kita harus terus beradaptasi, harus terus berinovasi adalah adanya pertumbuhan permintaan atau peningkatan permintaan atau tuntutan dari konsumen kita, masyarakat yang kita layani. Hari ini dulu kalau bikin KTP itu sebulan selesai nggak ada masalah. Hari ini kalau sehari nggak selesai, masyarakat kita sudah komplain gitu ya. Jadi luar biasa, jadi perkembangannya seperti itu. Perizinan kalau dulu bisa berlama-lama, sekarang itu nggak lagi bisa berlama-lama. Sehingga aparatur mau nggak mau harus terus menyesuaikan diri ya, menyesuaikan tata cara kerjanya, menyesuaikan outputnya, yang itu semua menuntut kita untuk mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahannya, perubahan-perubahan lingkungan. Kemudian yang kedua adalah COVID-19 ini juga memaksa kita untuk harus beradaptasi. Bapak Ibu tidak lagi bisa bekerja secara normal, banyak sekarang dilakukan secara virtual termasuk diklat ini. Tapi itu tidak boleh kemudian mengurangi kualitas output kita masing-masing. Sehingga bagaimana caranya? Nah ini kita harus terus berinovasi, terus beradaptasi. Termasuk juga para widya suara sekarang karena harus memberikan fasilitasinya secara online, maka kita pun harus juga belajar bagaimana caranya supaya pembelajaran online ini tetap bisa menarik ya, meskipun mungkin tidak mudah bagi semua orang begitu. Kemudian kondisi yang ketiga ada yang namanya VUCA atau volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Volatility itu kondisi yang cepat sekali berubah, kondisi yang nggak menentu, kondisi yang sebentar begini sebentar begitu ya. Sekarang keluar peraturan, belum lama udah keluar peraturan baru lagi.
Nah itu namanya volatility, sesuatu yang cepat sekali berubah. Kemudian uncertainty, sesuatu yang penuh dengan ketidakpastian, ya. Dan ini tidak hanya pemerintah, Bapak Ibu, bahkan di dunia usaha, di kalangan swasta ini, mereka yang jualan itu kadang-kadang bisa menjadi nggak laku jualannya kalau kondisinya cepat sekali berubah gitu ya. Kalau kemarin bisa barangnya laku keras, sekarang tiba-tiba nggak ada lagi yang laku misalnya gitu. Ini jadi cepat sekali berubah, penuh dengan ketidakpastian. Kemudian complexity, kompleks, masalahnya rumit, masalahnya bercampur sekali. Sekarang masyarakat itu maunya banyak gitu ya. Pemerintah juga bingung ini mesti menuin yang mana dulu gitu ya. Jadi kompleks masalahnya. Kemudian ambiguity, yaitu hal-hal yang tidak cukup jelas, hal-hal yang nggak clear, hal-hal yang ini maksudnya apa nih ya. Ini Bapak Ibu nanti silakan baca lebih jauh di search saja di internet, banyak sekali penjelasan tentang VUCA ini. Saya hanya memberikan sebagiannya saja. Nah, karena kondisi-kondisi yang seperti kayak gini, maka Bapak Ibu dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir kreatif dan inovasi gitu ya. Yang dengan ini diharapkan, ini dia, berpikir kreatif dan inovasi ini menjadi alat bagi organisasi untuk berubah, untuk lebih baik, untuk lebih cepat, lebih produktif, lebih efisien, lebih berdaya saing, lebih mampu mengatasi masalah, lebih mampu meminimalisir resiko, mampu meningkatkan keberlangsungan dari pelayanan kita atau sustainability, dan secara umum kita berharap kita mampu bekerja lebih tinggi lagi. Nah ini Bapak Ibu apa yang kita dapat dari kita belajar berpikir kreatif dan inovasi. Jadi ini alat perubahan buat organisasi. Oleh karena itu mata pelatihan ini sesuatu yang menjadi inti dari pelatihan kepemimpinan pengawas, karena dengan ini Bapak Ibu nanti akan mampu menyajikan strategi inovasi yang lebih baik untuk melayani masyarakat, baik itu nanti yang sifatnya keluar maupun yang ke dalam ya, pelayanan di dalam. Kemudian untuk Bapak Ibu dan semua aparatur bisa berpikir kreatif dan melakukan inovasi di unit kerja masing-masing, maka sebetulnya kita membutuhkan sistem inovasi. Yang sistem ini itu akan memberikan kita ruang yang cukup leluasa untuk kita bisa berkreativitas dan ya berinovasi. Sistem apa yang dimaksud? Yang pertama ini, tentu harus ada kebijakan kepala daerah ya tentang peran aparatur dalam pengembangan inovasi daerah. Nah mungkin di beberapa daerah ini sudah ada, di daerah yang lain mungkin belum. Karena kebijakan ini menjadi payung buat kita untuk melakukan aktivitas yang namanya kreativitas dan inovasi. Kemudian yang kedua, penciptaan lingkungan yang kondusif. Jadi yang namanya para kepala OPD itu harus mampu menciptakan lingkungan yang kondusif di OPD-nya masing-masing supaya para aparatur di bawahnya itu bisa dengan leluasa untuk menuangkan kreativitas dan inovasinya. Kemudian yang berikutnya adalah harus ada dukungan anggaran. Karena percuma kalau kita punya banyak gagasan tapi anggarannya nggak mendukung gitu ya. Jadi budget supporting ini penting. Kemudian supaya lebih mendarat, maka perlu ada program pelatihan dan pendampingan inovasi oleh lembaga-lembaga pelatihan di daerah. Kalau di sini di provinsi berarti BPSDMD. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya punya program ini, kami para widya suara siap untuk mendampingi dan melatih secara khusus bagaimana mengembangkan inovasi di daerahnya masing-masing. Gitu ya. Kemudian setelah itu ada bagian dari sistem yang lain yang disebut sebagai Annual Contest of Innovation Project at Work. Artinya apa? Artinya setiap gagasan-gagasan keren yang datang dari setiap OPD itu kalau bisa dikonteskan dan itu terselenggara setiap tahun. Sehingga akan memacu kreativitas para aparatur gitu ya. Ada kontesnya seru nih gitu ya. Sebagaimana selama ini dilakukan oleh BPSDMD, setiap tahun kita punya ajang yang namanya lomba inovasi antar alumni PKP maupun PKA. Ya, PKP untuk yang eselon 4, PKA untuk yang eselon 3. Jadi setiap tahun BPSDM punya program ini. Kemudian bagian dari sistem terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana setiap OPD atau setiap pemerintah daerah itu memiliki yang namanya award and recognition system, yaitu sistem penghargaan dan pengakuan atas prestasi
para aparatur yang ada, gitu ya. Jangan sampai kemudian aparatur merasa capek-capek nih berkreativitas, berinovasi, kagak ada ininya, kagak apa namanya penghargaannya misalnya gitu ya. Nah jangan sampai seperti itu. Jadi kira-kira ini big picture-nya, gambaran besar dari bagaimana berpikir kreatif dan inovasi ini sangat bermanfaat buat pemerintah kita. Oke ya, dan sebagiannya ini sudah masuk ke pertanyaan-pertanyaan tadi di pretest.